Halo, salam Pancasila. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas bab 4 mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Namun, jika sebelumnya kita membahas tentang poin A dan poin B, kali ini kita akan masuk ke poin C mengenai mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena persatuan dan juga kesatuan ini mampu untuk merebut, mempertahankan, juga mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, yaitu adalah tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, yang dimana persatuan dari bangsa Indonesia itu melalui beberapa tahapan dan juga proses. Proses-proses yang dimaksud itu adalah yang pertama itu ada perasaan senasib. Kenapa perasaan senasib ini masuk ke dalam tahap dari pembinaan persatuan bagi bangsa Indonesia? Perasaan senasib ini merupakan perasaan dari dalam diri yang muncul karena faktor keterikatan. Jadi jika melihat sejarah yang ada, bangsa Indonesia itu dulu pernah menjadi bangsa yang dijajah. Oleh karena itu, masyarakat dari Indonesia, bangsa Indonesia ini memiliki perasaan senasib akan hal itu, yang mana mendorong bagi bangsa Indonesia untuk memiliki perasaan senasib. Setelah perasaan senasib, kita lanjut ke kebangkitan nasional. Ini terjadi di tahun 1908, di mana itu muncul organisasi pertama atau pelopor, yaitu Budi Utomo. Yang mana karena organisasi inilah yang menjadikan perjuangan kepentingan nasional itu bukan hanya bersifat kedaerahan, namun organisasi-organisasi itu mulai memiliki semangat perjuangan yang diwarnai untuk kepentingan nasional. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan momen di mana para pemuda dan juga pemudi di seluruh wilayah Indonesia ini memiliki satu kesatuan yang mana untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan juga dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahap proklamasi kemerdekaan ini merupakan titik puncak dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Diawali dengan bahwasannya bangsa Indonesia itu memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan yang dimaksud itu antara lain sudah jelas memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan wilayah yang luas, kemudian memiliki tata krama dan juga keramah tamahan yang sangat bagus, letak wilayah yang amat strategis, dan juga yang tidak bisa dipungkiri lainnya adalah keindahan alam di Indonesia yang tidak disangsikan lagi. Selain daripada itu, banyak masih keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian, bagaimana cara menunjukkan rasa bangga sebagai warga negara? Caranya adalah tidak lain rajin belajar. Itu merupakan tugas dari siswa, yaitu dengan rajin belajar
juga merupakan salah satu bentuk dari kebanggaan kita menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah membeli serta memakai produk-produk buatan dalam negeri. Selanjutnya, menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Menjunjung kebudayaan Indonesia ini bisa kita lakukan dengan cara yang mudah, yaitu dengan bertutur kata yang lemah lembut, sopan, beretika, kemudian juga mampu berbahasa daerah dengan teman sejawat, kemudian juga tidak hanya teman, tapi juga di lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitar, kemudian juga menggunakan pakaian adat daerah saat hari-hari besar nasional, seperti penggunaan batik hingga mempelajari budaya-budaya bangsa Indonesia. Kemudian ada memperingati hari-hari nasional. Hari-hari nasional juga bisa kita lakukan sebagai salah satu cara menunjukkan bahwa kita ini bangga sebagai warga negara. Selanjutnya adalah perilaku yang mewujudkan kebangkitan nasional. Perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari kebangkitan nasional itu dapat kita lakukan di lingkungan keluarga, itu dalam lingkup yang kecil. Kemudian kita dapat lakukan juga di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Sekian pembelajaran daring pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring selanjutnya.